Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kembali dalam program kita, program Katekese Katolik bersama saya Romo Bayu OP. Tanggal 6 Agustus merupakan hari bagi gereja merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Di dalam bahasa Inggris, peristiwa ini disebut sebagai The Feast of the Transfiguration. Peristiwa ini sendiri direkam di dalam ketiga Injil sinoptik. Di Matius 17 ayat 1-13, Markus 9 2-13 dan Injil Lukas bab 9 28-36. Ini juga disebutkan walaupun secara tidak detail di surat Petrus yang kedua bab pertama ayat 16-18. Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa penting ini? Mari kita simak 5 fakta hal biblis menarik saat Yesus menampakkan kemuliaannya. Pertama, terjadi perubahan radikal pada Yesus. Kata Yunani yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus adalah metamorpho. Dari kata meta dan morphe, kata ini berarti perubahan bentuk. Ini juga merupakan akar kata dari metamorfosis, seperti yang dialami oleh kupu-kupu sebagai contoh. Pengarang Injil di sini ingin menunjukkan bahwa perubahan yang dialami oleh Yesus adalah sebuah perubahan yang radikal. Namun berbeda dengan perubahan yang dialami kupu-kupu yang masih terbatas pada kodrat hewan, pada diri Yesus kodrat ilahi yang biasanya tersembunyi kini tampak memancar dan diperlihatkan kepada 3 orang murid Yesus yang hadir. Penampakan wajah ilahi Yesus ini menjadi antisipasi apa yang para murid saksikan setelah Yesus bangkit. Kedua, peristiwa teofani. Momen ini juga sering disebut sebagai momen teofani, dari 2 kata Yunani, theos and phanein, yang berarti Tuhan yang menampakkan diri. Teofani sendiri tidak unik di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil. Di dalam Perjanjian Lama sebagai contoh ada beberapa momen teofani, seperti saat Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dalam wujud api di Keluaran bab 3. Ada juga saat Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dalam bentuk awan yang terang. Keluaran 40 ayat 34. Begitu juga saat Tuhan menampakkan diri kepada Elia di Gunung Horeb di dalam keheningan. 1 Raja-Raja 19:13. Tradisi mengatakan situs teofani Tuhan Yesus ini terjadi di sebuah gunung, yakni Gunung Tabor di Galilea. Yang menarik dari teofani di Injil Matius ini adalah Tuhan Allah menampakkan diri sebagai Tritunggal Maha Kudus. Ketiga pribadi Tritunggal Maha Kudus hadir dalam peristiwa ini. Allah Bapa di dalam suaranya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17:5. Allah Putra yang adalah Yesus sendiri, dan Allah Roh Kudus yang hadir dalam bentuk awan yang terang, seperti dia menampakkan diri kepada bangsa Israel di padang gurun. Ketiga, Musa dan Elia. Musa dan Elia merupakan tokoh besar di dalam Perjanjian Lama. Menurut tradisi, Musa melambangkan hukum Allah. Karena melalui perantaran Musa lah, hukum Allah seperti 10 perintah Allah dan juga berbagai hukum lainnya diberikan kepada bangsa Israel. Di Keluaran bab 20-24. Sementara Elia merupakan seorang nabi yang tidak hanya bernubuat, tetapi juga melakukan banyak mukjizat besar. Kita bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja ayat 19. Elia dianggap salah satu nabi terbesar bangsa Israel dan menjadi perwakilan dari para nabi. Di dalam kitab suci secara khusus di dalam Perjanjian Baru setiap kali kata hukum dan para nabi disebutkan bersama-sama, ini merujuk pada kebenaran dan isi kitab-kitab Perjanjian Lama. Hadirnya kedua tokoh penting ini di gunung menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan
dari hukum dan nubuat para nabi. Sungguh pemenuhan dari seluruh perjanjian lama. Keempat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Simon Petrus dan kedua bersaudara, Yakobus dan Yohanes merupakan murid-murid terdekat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga murid ini bisa disebut sebagai lingkaran dalam dari Yesus. Mereka secara khusus dipilih Yesus untuk menyaksikan momen-momen penting di dalam hidup Yesus. Mereka hadir saat Yesus membangkitkan putri dari Jairus di Markus 5 ayat 37. Mereka juga diundang Yesus untuk menemani Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani dalam sakratul mautnya. Matius 26 ayat 37. Petrus dan Yohanes kemudian kelak akan menjadi pemimpin gereja, dan Yakobus menjadi martir pertama di antara para rasul. Secara khusus, peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya dan ketiga murid ini mengingatkan kita akan 3 orang yang dibawa oleh Musa ke atas gunung Sinai untuk bertemu Tuhan Allah, yakni Harun, Nadab, dan Abihu. Keluaran 24 ayat 1. Kelima, identitas Yesus. Musa dan Elia juga adalah 2 tokoh di perjanjian lama yang melihat penampakan Tuhan atau teofani. Musa menjumpai Tuhan di atas gunung Horeb yang menampakkan diri dalam bentuk api di semak yang tidak terbakar. Keluaran 3. Elia juga berjumpa dengan Tuhan di gunung Horeb yang hadir dalam bentuk keheningan. 1 Raja-Raja 19:13. Kehadiran kedua tokoh besar ini di hadapan Yesus menandakan bahwa siapa yang mereka temui adalah Tuhan sendiri. Sama seperti saat mereka menjumpai Tuhan di perjanjian lama. Jadi kita bisa lihat dengan hadirnya 2 tokoh ini ingin menunjukkan bahwa siapa sebenarnya Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus sendiri yang dilihat, yang ditemui oleh Musa dan Elia di perjanjian lama. Demikian fakta-fakta biblis menarik tentang peristiwa Yesus yang menampakkan diri dan kemuliaannya kepada para rasul. Bagi teman-teman yang merasa katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan bagi teman-teman juga yang ingin menyaksikan katekese Katolik berikutnya, jangan lupa untuk subscribe di YouTube account kita. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.